Salam sejahtera sahabat GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati hidup kami. Bahkan Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Hagai 2 ayat 5c. Demikian tertulis, saudara-saudara. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, November tahun 2024, saya ke Toraja di Sidang Raya dan bertemu dengan seorang pendeta gereja Toraja bernama Pendeta Sulaiman Manguling. Dia menceritakan satu hal yang menarik sekali. Ketika misionaris dari Belanda datang ke Toraja, misionaris ini mengundang orang-orang Toraja untuk berdoa dan beribadah. Lalu yang datang sedikit sekali. Dan dia heran mengapa yang datang sedikit untuk berdoa dan beribadah. Jawab orang-orang Toraja itu, dalam adat kami sudah ada secara khusus para pendoa. Orang yang berdoa inilah yang datang berdoa dengan Bapa, dan jumlahnya sedikit. Lalu dia berpikir, bagaimana cara mengundang orang Toraja? Akhirnya dia menemukan jawabnya. Dia mengundang orang Toraja kali ini untuk bekerja. Membangun gereja, membangun sekolah. Dan banyak sekali orang Toraja yang datang. Membawa cangkul, membawa kayu-kayu, membawa batu, peralatan. Sebab kata mereka, bagi kami orang Toraja, cara kami memuji Tuhan ialah dengan bekerja. Bekerja untuk Tuhan dengan segala hal yang bisa ditangani. Dan menarik sekali saudara-saudara bahwa ayat kita mengatakan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu, kata Tuhan kepada orang Israel. Dan itu saudara-saudara, ketika saat itu bait Allah sudah hancur dan orang Israel bisa kembali lagi ke tanah terjanji. Sebab apa? Sebab Raja Persia, Cyrus, berhasil mengalahkan Babylon sehingga orang Israel tidak dibuang di Babylon tapi kembali. Dan kali ini Tuhan mengatakan bekerjalah, dan itu berarti bekerja untuk membangun kembali bait suci. Dan dengan bekerja katanya Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, yang menarik ketika mereka mulai bekerja dan mereka mulai menyadari bahwa kehidupan mereka akan lebih baik kalau bait suci, bait Allah bisa dibangun kembali. Namun ketika mereka mulai bekerja, mereka merasakan bahwa bait Allah tidak sebaik yang dulu. Dulu sebelum dihancurkan, di bait Allah itu ada segala macam ukiran, bahkan ada tabut perjanjian. Namun sekarang karena tabut perjanjian sudah hancur, maka bait Allah yang baru tidak sebaik yang dulu. Apakah kalau orang bekerja dan bait Allah tidak sebaik yang dulu, maka bait Allah dianggap tidak baik? Justru disitulah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk kita juga. Bahwa apapun yang kita kerjakan, selama kita bekerja bersama penyertaan Tuhan, maka kita tidak perlu merasa pekerjaan itu kurang baik, kurang bermutu, tidak sehebat yang lalu, tidak sehebat orang yang lakukan. Tetapi justru pesan terbesar pada kita hari ini adalah apa? Bahwa Tuhan sungguh-sungguh meminta kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Dan tentu karena kita hari-hari ini tidak perlu membangun bait Allah lagi, maka bait Allah yang kita bangun bisa dalam berbagai bentuk. Entah kita bekerja untuk melayani gereja, entah kita bekerja untuk mendukung hidup orang lain, entah kita bekerja untuk memproses agar ada hal-hal yang baik dalam lingkungan kita, dalam lingkungan hidup kita, dalam ekosistem bumi ini, itu juga sebuah pekerjaan yang seperti kata firman Tuhan tadi, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Sebab di setiap upaya kita membangun kehidupan, upaya kita untuk membangun kembali hal-hal yang sudah rusak, di situ justru Tuhan bekerja bersama kita. Dan kalau begitu, apapun yang kita kerjakan, kita bisa meyakini juga seperti yang Mazmur 90 katakan.
sebagai mazmur kita. Dalam Mazmur 90 ayat 16-17 dikatakan begini indah sekali. Biarlah perbuatanmu, maksudnya perbuatan Tuhan, terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan menyertai kita dalam doa kita, tapi juga dalam pekerjaan tangan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menemani kami dalam iman, tapi justru Engkau sungguh-sungguh menyertai kami dalam pekerjaan kami. Kiranya kami dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan Engkau memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
menjawab doaku. GKPS TV